Sebelumnya di The Brightest Day, dan sambil menunjukkan gambar Jackson Hyde, Siren berkata pada Manta kalau mereka harus bekerja sama untuk mencari anaknya. Dan ternyata Ratu Shrike mengenal Hawkgirl karena dia adalah ibunya. Dan membangkitkan warga-warga Mars yang membuat Martian seketika bahagia, dia bisa reunian lagi dengan keluarganya, tapi ternyata itu hanyalah ilusi yang dibuat DK. Melanjutkan dari video sebelumnya, setelah para Lionsman dan Lizardcon tunduk pada Hawkman, Hawkman pun melancarkan serangan ke N-Metal City untuk mencari Hawkgirl. Pertempuran pun terjadi antara kubu Hawkman melawan para Man-Hawks, sementara di N-Metal City, Hotshotz membawa Hawkgirl ke depan sebuah portal, mirip dengan portal yang membawa mereka ke Hawkworld, di mana Hawkgirl dan Hawkman adalah kunci untuk membuka portalnya. Hotshotz dan Ratu Shrike pun bersiap akan kedatangan Hawkman, dan selagi mereka bersiap, Hotshotz memaku tangan Hawkgirl ke portalnya yang mulai mengaktifkan portalnya. Mendengar teriakan Hawkgirl, Hawkman pun bergegas, dan melihat Hawkgirl memiliki banyak pertanyaan, Ratu Shrike pun menceritakan semuanya dari awal, di mana 2000 tahun yang lalu, setelah dia menikah lagi dengan seorang Firaun, ramalan Nabu terbukti benar, yaitu jatuhnya pesawat Rastanagarian yang memiliki N-Metal di dalamnya. Mereka menciptakan senjata dari itu karena N-Metal punya kekuatan yang luar biasa dan bisa membuat Mesir menjadi pusat peradaban. Tapi karena sang Firaun tidak memiliki ambisi untuk itu, jadi Ratu Shrike selingkuh dengan Hotshotz, membunuh sang Firaun dan menjadi Ratu Mesir. Setelah itu, karena Hotshotz memperlihatkan masa depan padanya, di mana Khufu dan Chayara, kehidupan pertama Hawkman dan Hawkgirl, bukan bagian darinya, jadi dia mengorbankan keduanya, menyuruh Hotshotz membunuh mereka, dan dengan darah pengorbanan di belati N-Metalnya, dia dan Hotshotz menjadi manusia abadi. Dan selama bertahun-tahun, dia mencari sumber dari N-Metal yang menuntunnya menuju Hawkworld. Dia pun menjadi pemimpin Hawkworld, melakukan eksperimen pada dirinya yang menciptakan sayap dan mengubah mukanya. Tak lama kemudian, Hawkman akhirnya tiba di ruangan portal dan melesat menyerang Ratu Shrike. Hawkman pun menghadapi sang ratu, sementara Hawkgirl berhasil menangkap Hotshotz dan mematahkan lehernya. Ketika Hawkman sedang bertarung, ternyata Ratu Shrike bisa mengendalikan N-Metal karena telah hidup lama di Hawkworld, dan karena tubuh Hawkman juga telah menyerap N-Metal, Ratu Shrike pun bisa mengendalikan tubuhnya. Dia menaruh Hawkman di sebelah Hawkgirl, dan ternyata Hotshotz juga merupakan kunci dari portalnya, dan dengan ketiga orang itu, Ratu Shrike akhirnya bisa mengaktifkan portalnya, dan bersama pasukan Man-Hawknya, Ratu Shrike membuka portal menuju Zamaron. Sementara itu di Gotham City, pencarian terhadap sang terpilih masih berlangsung, tapi Deadman tidak kunjung menemukannya, dan melihat Bat Signal menyala, Deadman pun merasa kalau Batman lah sang terpilih, dan ketika cincin White Lantern-nya menyala, Deadman segera pergi mencari Batman, dan melihat ada bawahan Mr. Freeze merampok, Deadman pun langsung menghajar mereka, tapi Mr. Freeze tiba-tiba muncul, dan untungnya Batman tiba-tiba datang menghantam Mr. Freeze. Mr. Freeze pun berhasil diatasi, dan Batman bertanya apa yang Deadman lakukan, yang membuat Deadman terkejut karena Batman tahu siapa dia, tapi Deadman balik bertanya apakah Batman juga dihidupkan kembali. Batman pun menjawab kalau dia tidaklah mati, melainkan dikirim ke masa lalu oleh Darkseid. Tak lama kemudian Dove datang, dan Deadman memberitahu Batman kalau dia sedang mencari sang terpilih untuk White Lantern Ring, dan menurutnya orang itu adalah Batman. Setelah itu cincinnya lepas dan masuk ke jari Batman, yang membuat Batman menjadi White Lantern Corps. Dia juga mendapatkan informasi soal ke-12 orang yang dibangkitkan, serta bisa melihat seluruh kehidupan di bumi yang jiwa-jiwanya mulai rusak, kecuali jiwa Deadman yang masih suci. Tapi tiba-tiba, anak buah Mr. Freeze menembak Deadman tepat di dadanya, yang membuat dia seketika tewas. Setelah itu, Deadman tersadar dalam bentuk hantunya, tapi kali ini dia menjelajahi ingatannya ketika dia kecil, ketika dia remaja, sampai di waktu sebelum kematiannya, di mana saat itu Deadman adalah orang yang egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Melihat kejadian itu lagi, Deadman pun menyesal dan mengakui dia salah, tapi dia menginginkan kesempatan kedua
kedua, White Lantern mendengar itu dan menghidupkan lagi Deadman, memberitahu kalau sang terpilih tidak akan bisa ditemukan kalau dia mencarinya karena sang terpilihlah yang akan menemuinya. Setelah itu powernya kembali ke jari Deadman, Batman tiba-tiba menghilang dan ketika Deadman adu mulut, Batman yang mendapatkan informasi menghubungi Batcave untuk membicarakan soal Maxwell Lord. Berpindah ke Mars, Martian Manhunter masih dalam pengaruh decay deras di mana dia melihat planet Mars dan warganya kembali hidup selama 25 tahun. Dia juga menjadi Green Lantern dan menjadi orang penting di Mars. Tapi pada akhirnya, Martian berhasil sadar setelah melihat anggota Justice League terbunuh dan fenomena aneh terjadi yang membuat dia langsung menghadapi istrinya yang sebenarnya adalah decay deras. Berpindah ke Aquaman, setelah mendapatkan peta dari peti milik Jackson, dia membawa Jackson dan orang tuanya ke markas rahasianya, di mana dia memperlihatkan gambar dari keluarga kecilnya dulu pada Jackson sebelum Black Manta, orang tua kandung Jackson, membunuh anaknya. Setelah itu, karena Jackson adalah kunci untuk menutup pelindung disable agar peperangan tidak terjadi, Aquaman pun meminta Jackson mengikutinya dan mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan peta milik Jackson yang menuntun mereka ke sebuah gua berisikan sebuah peti yang hanya bisa dibuka oleh Jackson. Jackson pun membukanya dan dia mendapatkan rekaman dari Mera yang menjelaskan asal-usulnya, di mana dulu saat ibunya, seorang Atlantean, sedang mengandung, dia diculik oleh prajurit Zebel dan karena Jackson lahir di Zebel, raja percaya jika dia adalah kunci untuk melepaskan pelindung di Zebel, jadi raja melakukan eksperimen padanya dan dia berhasil selamat. Tak lama kemudian Aquaman menarik Jackson keluar dari airnya dan menyerahkan armor dari petinya. Tapi Jackson menolak itu, dia ingin kembali pulang, tapi Aquaman langsung melarangnya karena dia punya tanggung jawab. Jackson pun seketika marah, mereka sempat berselisih, tapi Aquaman mengeluarkan ceramah no jutsu yang membuat Jackson sadar dan mulai mengenakan armornya serta bersiap untuk melakukan tugasnya. Di tempat lain, Deathstorm terlihat akan mengantar White Lantern Power Battery ke seseorang dan mendengar ayah Jason berkata jika Jason bisa mengalahkan Deathstorm pun memberitahu jika dia lebih kuat dari Firestorm karena dia bisa mengubah struktur organik yang membuat dia bisa mengubah Firestorm menjadi apapun dan dia akan membunuh Firestorm dengan cara yang paling menyakitkan. Tapi dia akan memberikan ayah Jason kesempatan untuk menghentikannya karena dia tahu ayah Jason adalah ayah yang gagal, jadi dia akan membiarkan mereka berganti tubuh. Ayah Jason bisa bunuh diri karena cara untuk membunuhnya hanyalah membunuh hostnya. Ayah Jason pun menarik pelatuknya, tapi ternyata pistolnya tidak memiliki peluru dan Deathstorm hanya bermain-main dengannya. Dan setelah itu, Deathstorm pun melanjutkan perjalanannya. Berpindah ke Hall of Justice, Firestorm datang ke sana untuk meminta bantuan karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dr. Midnight dan Mr. Terrific pun menaruh Firestorm dalam sebuah tabung untuk mencari tahu apa penyebabnya. Setelah dicek, mereka harus menunggu Metamorpho karena mungkin Metamorpho bisa menolong Firestorm mengembalikan kendali kekuatannya. Tapi belum selesai dia atau menjelaskan, Ronnie menyelaknya dan karena itu Jason yang ingin tahu penjelasan lengkapnya berselisih dengan Ronnie dan ketika mereka berdebat, Firestorm tiba-tiba meledak dan semuanya tiba-tiba menghilang.